Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Sitormat. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis konsep digital marketing strategy, konsep dan kerangka pada SOSTA. Tugas presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Ibu Ratih Anggoro Wilis. Baik, kita langsung mulai saja. Pertama, mengenai pengertian digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran, termasuk branding yang menggunakan berbagai media berbasis web seperti blog, website, email, AdWords, dan jejaring sosial, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan performansi pemasaran, efisiensi pengeluaran, dan loyalitas konsumen. Nah, peran strategi pemasaran digital yaitu berperan penting dalam mendukung keberhasilan bisnis digital. Di antaranya yaitu yang pertama memberikan arahan dan fokus masa depan bisnis digital, yang kedua penyelarasan tujuan bisnis, yang ketiga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang keempat efisiensi pengambilan keputusan dan sumber daya, dan yang terakhir yaitu membangun dan memelihara hubungan pelanggan. Konsep strategi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pemasaran yang memanfaatkan berbagai media digital seperti internet, perangkat seluler, dan platform online lainnya untuk memperkenalkan produk, layanan, atau merek kepada audiens. Konsep ini melibatkan strategi yang interaktif dan terintegrasi yang memungkinkan adanya dialog dua arah antara produsen, perantara pasar, dan calon konsumen. Strategi ini bukan hanya tentang penggunaan iklan online, tetapi juga mencakup pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen online serta penggunaan teknologi untuk menciptakan pengalaman yang menarik bagi mereka. Nah, tujuan utama dari strategi pemasaran digital yaitu untuk memberikan arah yang jelas bagi bisnis agar pemasaran tidak berjalan tanpa tujuan atau arah. Nah, secara rinci tujuannya yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, kedua meningkatkan keuntungan, yang ketiga meningkatkan brand awareness, yang keempat mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, fungsi strategi pemasaran yaitu yang pertama sebagai pedoman pemasaran produk, yang kedua sebagai tolak ukur keberhasilan, ketiga sebagai alat kontrol dalam pengawasan, yang keempat memberikan arahan jalannya perusahaan atau bisnis, yang kelima meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan bisnis, dan yang terakhir yaitu sebagai standar untuk mengevaluasi kinerja anggota perusahaan. Lalu untuk peran strategi pemasaran yang pertama, strategi pemasaran produk digital itu memainkan peran penting dalam menciptakan brand awareness, membangun kepercayaan, dan menginspirasi tindakan konsumen. Dengan menyelaraskan berbagai channel digital seperti mesin pencari, media sosial, dan konten online, strategi ini membantu produk perusahaan untuk mencapai audiens yang tepat, di waktu yang tepat, dan dengan pesan yang relevan. Nah, strategi pemasaran digital juga memungkinkan interaksi yang lebih dalam dengan konsumen, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen dengan lebih baik. Dengan data dan analisis yang terus-menerus dilakukan, strategi ini dapat disesuaikan dengan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Lalu kemudian kita lanjut ke SOSTA. Nah, SOSTA ini adalah kerangka kerja perencanaan pemasaran strategis yang dikembangkan oleh PR Smith pada tahun 1990-an untuk membantu menyusun rencana pemasaran secara sistematis dan struktur. Nah, metode SOSTA ini adalah kerangka kerja yang terdiri dari 6 tahapan, yaitu situational analysis, objective, strategi, tactic, action, dan control. Nah, ini untuk PR Smith SOSTA-nya tadi, SOSTA itu singkatan dari kerangka kerjanya tadi situation, objective, strategi, tactics, actions, dan control. Nah, kerangka kerja SOSTA pertama yaitu situation. Nah, pada tahap situasi, perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran mereka. Ini termasuk dalam menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Lalu yang kedua yaitu objectives. Nah, pada tahap objektif atau tujuan, yaitu perusahaan menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk mengarahkan strategi. Tujuan ini harus sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta dapat diukur secara objektif. Lalu yang ketiga yaitu strategi. Nah, pada tahap strategi, perusahaan mengembangkan rencana strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal yang ada.
Lalu yang keempat yaitu pada tahap taktik atau taktik tadi, perusahaan merancang langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam menerapkan strategi yang telah direncanakan seperti penggunaan media sosial, iklan online, dan pemasaran konten. Lalu ada action atau tahap aksi, yaitu adalah saat di mana rencana pemasaran mulai diimplementasikan, melibatkan berbagai aktivitas seperti pembuatan konten, peluncuran kampanye iklan, dan strategi media sosial. Lalu yang terakhir yaitu kontrol atau tahap kontrol, yaitu tahapan di mana perusahaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pemasaran mereka serta mengukur pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Nah, pada studi kasus kali ini saya akan menggunakan perusahaan Shopee Indonesia yang dianalisis pemasaran digitalnya menggunakan kerangka SoftStream, yaitu seperti berikut. Nah, pada tahap situation atau situasi, tadi yang dijelaskan sebelumnya, dia menganalisis kekuatan, kelemahan, lalu kemudian peluang dan ancaman. Nah, di tahap ini dalam mengevaluasi kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk memahami posisi pasar saat ini, dilakukan analisisnya dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama tadi ada strength atau kekuatan. Nah, di sini kalau dari strength atau kekuatan, yaitu Shopee punya basis pengguna aktif terbesar di Indonesia dan memiliki ekosistem pembayaran terintegrasi melalui ShopeePay serta memiliki fitur interaktif melalui Shopee Live. Lalu yang kedua yaitu weaknesses atau kelemahan. Di sini termuka aplikasi yang terkadang dianggap terlalu ramai atau agak ngejreng dan ketergantungan tinggi pada strategi bakar uang seperti diskon atau gratis ongkir. Lalu opportunities atau peluang. Nah, peningkatan belanja online di daerah pelosok serta tren sosial commerce yang terus bertumbuh. Lalu kemudian threats atau ancaman, yaitu adanya persaingan ketat dari kompetitor, yaitu seperti Tokopedia melalui TikTok Shop-nya, serta regulasi pemerintah terkait perdagangan digital yang bisa berubah sewaktu-waktu. Lalu pada tahap objectives, nah analisis ini digunakan dengan menggunakan pendekatan 5S, yaitu Sell, Serve, Speak, Save, dan Sizzle. Dan untuk menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur, yaitu seperti berikut. Tadi pertama adalah sell, yaitu meningkatkan volume transaksi pada setiap kampanye tanggal kembar, misalnya pada tanggal 10/10, 11/11, atau 12/12. Lalu ada serve, yaitu menyediakan layanan bantuan 24 jam melalui chatbot dan pusat bantuan yang mudah diakses untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu ada speak, yaitu membangun keterlibatan audiens melalui fitur polling dan quiz di sosial media untuk memahami preferensi pengguna. Lalu ada save, yaitu menghemat waktu dan tenaga dalam promosi produk dengan memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efisien. Lalu ada Sizzle, yaitu memperkuat posisi sebagai platform e-commerce nomor 1 yang paling menghibur di Indonesia. Nah, strategi pada tahap ini, Shopee memfokuskan pada perumusan rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu yang pertama menciptakan ekosistem khusus. Jadi di sini Shopee punya strategi dalam menghubungkan belanja online dengan gaya hidup digital, seperti pembayaran tagihan, pesan makanan, dan hiburan dalam satu aplikasi. Lalu kemudian penyesuaian budaya lokal. Di sini Shopee menyesuaikan kampanye pemasaran sesuai dengan budaya lokal Indonesia. Misalnya pakai brand ambassador yang populer di tanah air atau influencer lokal. Lalu kemudian yang terakhir yaitu mempertahankan pelanggan tetap. Nah, di sini Shopee memaksimalkan program loyalitas seperti yang ada pada Shopee Member. Dan itu kan ada kayak Silver, Gold, Platinum. Nah, itu untuk memastikan agar pelanggan lama terus melakukan pembelian berulang dan tidak berpindah aplikasi. Lalu pada tahapan tactics, nah di sini Shopee menerapkan strategi melalui marketing mix 4P, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk. Jadi di sini Shopee mengembangkan fitur interaktif di aplikasi seperti Shopee Video, Shopee Games, dan katalog produk yang informatif dengan deskripsi yang lengkap. Lalu ada price, di sini menetapkan harga kompetitif melalui promo flash sale, jaminan harga termurah, dan voucher gratis ongkir. Lalu ada place, yaitu mengoptimalisasi aplikasi mobile sebagai titik akses utama dan integrasi dengan sistem logistik melalui Shopee Express untuk pengiriman cepat. Lalu yang terakhir ada promotion, yaitu penggunaan iklan berbayar seperti FB Ads, Google Ads, atau ads lainnya, hingga kampanye viral di TikTok dan siaran langsung setiap jam di Shopee. Lalu pada tahap action, nah di tahap ini strategi dan taktik dieksekusi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kampanye siklus. Jadi di sini peluncuran kampanye besar secara rutin setiap bulan atau double day dengan jadwal penayangan iklan yang masih pada jam-jam sibuk. Lalu interaksi pada media sosial melalui akun Instagram @shopee_id dengan konten harian mencakup kuis, polling, dan fitur notes untuk berbagi tips dan kepada audiens. Lalu ada operasional live streaming. Di sini melakukan siaran langsung produk unggulan guna memberikan demonstrasi produk secara real time.
Lalu yang terakhir yaitu pada tahap kontrol. Nah, di sini dalam tahapan ini untuk memastikan keberhasilan strategi menggunakan pengukuran Key Performance Indicator atau KPI yang ketat dan dilakukan secara konsisten. Hal ini diimplementasikan melalui analitik data dan memantau tingkat konversi seperti jumlah kunjungan pelanggan versus jumlah pembelian menggunakan dashboard analitik internal dan pengambilan data secara berkala. Selain itu, Shopee secara rutin juga mengumpulkan dan memvalidasi umpan balik berupa ulasan serta testimoni pelanggan guna melakukan perbaikan layanan secara berkesinambungan. Terakhir, pengujian sistem dilakukan pada fitur-fitur baru untuk memastikan seluruh tombol navigasi dan sistem pembayaran itu beroperasi secara optimal tanpa hambatan teknis atau bug. Nah, untuk rekomendasi strategi pemasaran yang bisa disarankan untuk Shopee Indonesia, yang pertama yaitu memperkuat hubungan dengan pelanggan atau konsumer atau audiens melalui pemanfaatan data yang lebih mendalam guna menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal. Jadi Shopee perlu fokus pada identifikasi target pasar baru yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang serta terus memperbaiki strategi yang sudah berjalan agar tetap kompetitif di pasar digital. Nah, upaya ini sangat penting untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan melalui aktivitas online yang interaktif sehingga memudahkan proses pertukaran produk dan layanan secara efektif. Lalu untuk rekomendasi yang kedua yaitu adalah meningkatkan kualitas interaksi di berbagai platform digital dan melakukan pengawasan kinerja pemasaran secara lebih ketat. Shopee harus mengoptimalkan taktik pembuatan konten dengan menyesuaikan jenis pesan serta waktu tayang agar lebih tepat sasaran bagi berbagai kelompok audiens yang berbeda. Selain itu, perusahaan wajib melakukan pengujian secara berkala terhadap sistem dan fitur aplikasi untuk menjamin kenyamanan serta keamanan pengguna saat bertransaksi tanpa adanya gangguan teknis. Baik, sekian presentasi dari saya dan terima kasih atas perhatiannya pada presentasi ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.